reformasi perpajakan pada saat ini dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, cerita reformasi terkini, hanya dicermati. Harus dinyanyiin ini ya. Nah kawan pajak, podcast Cermati kali ini sudah memasuki episode kelima. Dan tentunya kita akan terus membahas hal-hal yang up to date dan menarik untuk disimak. Oh ya kawan pajak, podcast Cermati kali ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Uang Republik Indonesia yang ke-76. Nah, bagi kawan pajak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Uang Republik Indonesia yang ke-76, kawan pajak dapat langsung mengakses website Hori 76 di hori.kemenq.go.id. Nah, silahkan diakses ya untuk mengetahui semua informasi terkait Hori 76. Baik kawan pajak, pada episode kelima ini apa sih yang mau kita bahas? Saksikan terus bersama dengan saya, Desi Kristianti. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberi tekanan berat terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah telah bekerja keras untuk menanggulangi dampak COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi, menanggulangi dampak pandemi, serta melindungi masyarakat dari guncangan perekonomian pasca pandemi. Belanja pemerintah ini digunakan untuk menangani COVID, melindungi masyarakat, dunia usaha dan usaha kecil menengah sehingga ekonomi dapat bertahan dari tekanan pandemi. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi semakin penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Penerimaan pajak di tahun 2021 menjadi titik balik atas pencapaian penerimaan pajak dalam satu dekade terakhir. Dengan target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.229,6 triliun, DJP berhasil mencapai target yang ditetapkan. Tren peningkatan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 masih berlanjut hingga saat ini. Penerimaan pajak kita mencapai 1.171 triliun rupiah. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, ini sudah jauh melampaui penerimaan sebelum pre-pandemi, yaitu tahun 2019. Kinerja yang sangat baik ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya tren kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, basis pajak yang rendah pada tahun 2021 karena pemberian insentif, serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat kinerja penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2022 sangat positif dengan capaian sebesar 868,3 triliun rupiah. Angka tersebut naik 55,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 dan telah mencapai 58,5% dari target
penerimaan pajak tahun 2022. Penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi, basis pajak yang rendah pada tahun 2021 akibat insentif yang diberikan pada saat pandemi, adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, ditambah dengan adanya windfall dari tren harga komoditas yang meningkat, dan tentunya dari program pengungkapan sukarela yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2022. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertahankan kinerja penerimaan tersebut di masa mendatang? Dan bagaimana juga peran pengawasan pajak untuk mendukung hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir bersama saya di studio Cermati lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Bapak Nur Fransa Wirasakti. Halo Pak Frans, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Ya. sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Ya. Cermati di tengah kesibukannya sebagai staf ahli Menteri Keuangan Pak. Makasih. Yuk Pak, Cermati kali ini juga kita laksanakan nih merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Uang Republik Hori ya. Indonesia. Betul Ya, Pak, yang ya, nanti betul, akan betul. dirayakan di tanggal 30 Oktober tahun Oke. 2022. Baik Pak, Pak Frans, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Pak, kita tahu bahwa kinerja penerimaan pajak hingga semester 1 ini kan sangat positif ya Yeah. Pak. Walaupun kita juga tahu bahwa penerimaan ini tuh ditopang oleh windfall tax dan juga program pengungkapan sukarela nih yang berhasil telah kita lakukan di tahun 2022 ini. Nah, kondisi windfall tax ini kan mungkin tidak akan terulang nih Pak di tahun depan. Mungkin ya Pak ya gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gitu, apakah kondisi global ini masih akan mendukung tren penerimaan pajak yang positif, Pak? Ya, terima kasih Mbak Eci. Memang benar disadari bahwa penerimaan pajak kita sangat dipengaruhi oleh tadi harga komoditas yang naik ya, maka seiring dengan adanya permintaan yang melonjak. Ini juga mungkin disebabkan karena adanya demand shock, karena orang mulai beraktivitas kan, yang betul, tadinya Pak. karena Setelah pandemi COVID, ya, mereka diem di rumah, nggak kemana-mana, tidak beraktivitas, tidak berkegiatan ekonomi. Tapi kemudian setelah pandemi sedikit lumayan berakhir, mereka mulai bergerak, mobilitas tinggi sehingga membutuhkan banyak energi dan lain sebagainya. Juga udah memasuki winter kan sekarang di betul, luar Pak. negeri juga, sehingga harga komoditas itu ikut naik juga. Nah tentu saja tadi sampaikan juga Mbak Eci, belum tentu juga di tahun depan akan kondisinya seperti ini. Apakah nanti ada kestabilan baru sehingga nanti harga komoditas itu akan stabil sehingga berpengaruh kepada penerimaan. Nah kita tentu saja berharap juga bahwa walaupun maksudnya nanti harganya itu mencapai equilibrium baru, keseimbangan baru, yang tentu saja mungkin bisa jadi kalau sekarang kalau lihat kan harganya udah mulai turun tuh, harga minyak turun dan lain sebagainya. Bisa saja nanti kita tidak lagi terlalu berharap untuk dari harga windfall komoditas tax dari ini ya windfall gitu tax ya. ini. Iya. Dan ini kita harus selalu waspada juga karena tidak selamanya kita harus bergantung kepada penerimaan pajak kita bergantung pada harga komoditas. Kemudian tadi juga yang terkait dengan program pengungkapan sukarela ya, PPS juga yang 63 triliun itu juga nanti kan tidak ada lagi. Nah itu tentu Iya, saja kalau itu akan sudah menjadi pasti salah tidak. satu tantangan kita di tahun 2023 nanti di APBN tahun 2023 bagaimana mencari penerimaan pajak yang ada dari peluang-peluang yang ada atau potensi yang sudah ada nanti ke depannya. Nah ini tantangan tersendiri karena sebagaimana diketahui juga dunia kan menghadapi resesi secara global, inflasi tinggi, kemudian juga fiskal mengetat di beberapa negara, sehingga ini menjadi tantangan kita juga bagaimana kita bisa menerapkan penerimaan pajak nanti ke depan tanpa mengurangi dari distorsi dari perekonomian secara keseluruhan gitu. Nah nanti kita akan coba lihat potensi mana saja yang masih ada yang selama ini mungkin belum diperhatikan mungkin dari sisi potensi penerimaan pajaknya. Itu salah satu strateginya mungkin. Iya betul Pak, betul sekali. Maksudnya karena kondisi itu mungkin tidak akan terulang, jadi DJP juga harus mencari cara ya, mencari tindak lanjut dari DJP sendiri gitu ya. Kalau menurut Bapak tindak lanjut dari DJP ini seperti apa Pak gitu? Maksudnya dari segi pengawasannya kah atau dari Kalau berdasarkan pengawasannya tentu saja dari program PPS kemarin kan kita punya database-nya ya, mereka-mereka yang melaporkan PPS. Nah itu tentu saja menjadi perluasan dari basis data yang sudah kita miliki. Nah ini kan jadi basis data baru yang bisa kita kembangkan juga.
Kemudian juga kita senantiasa selalu mengembangkan bekerja sama dengan pihak-pihak kementerian atau lembaga lain atau instansi lain untuk mendapatkan data. Karena kan dengan sistem self-assessment yang kita adopsi di Indonesia, kita kan mempercayai apa yang disampaikan oleh wajib pajak sampai kita mendapatkan data lain dari pihak ketiga untuk mematchingkan atau menyandingkan datanya apakah benar yang disampaikan. Nah ini tentu saja akan terus kita tingkatkan. Dengan demikian data-data yang mereka sampaikan itu ya kita bisa coba atau kita uji apakah memang benar sama atau enggak gitu. Nah semakin banyak data yang kita kumpulkan itu akan menjadi semakin bagus database-nya dan bisa menjadi salah satu pembanding buat kepatuhan wajib pajak. Itu salah satu strategi yang mungkin nanti juga bisa akan kita kembangkan terus-menerus secara kontinu. Itu peranan dari pengawasan pajaknya sendiri gitu ya Pak untuk penerimaan Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri untuk ada nggak yang perlu dievaluasi nih Pak program pengawasan yang sudah dilakukan selama ini oleh DJP atau mungkin program-program yang akan dilaksanakan lagi ke depan nih? Ya, kalau boleh evaluasi sebenarnya di satu sisi walaupun kita mendapatkan banyak dari PPS kemarin, tapi sebenarnya di sisi lain kan sebenarnya berarti masih ada orang yang tidak patuh kan gitu betul, ya. Ya, Pak. Ya kan kalau kita melihatnya dari dua sisi. Nah, itu mungkin menjadi PR kita juga bagaimana menanamkan kepatuhan kepada wajib pajak dari yang mereka belum mendaftarkan diri menjadi mendaftar, yang belum membayar menjadi membayar, yang belum lapor menjadi lapor. Nah, ini tentu saja PR yang besar dan memakan waktu yang cukup lama. Dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Tapi ini tentu saja nggak bisa DJP bekerja sendiri. Nah, salah satu strategi juga untuk kita ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Karena sekarang bukannya lagi zaman kerja sendiri, harus kolaborasi. Iya betul Pak. Dengan jumlah pegawai kita yang hampir 46.000. Tapi harus menghandle mungkin lebih dari 50 wajib pajak, nggak mungkin kita kerja sendirian, harus kolaborasi. Nah untuk itu kita melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk juga dari sisi teknologi informasinya. Misalnya kita contoh misalnya yang paling mungkin yang paling sering kita dengar terakhir ini kita kerjasama dengan Dukcapil untuk NIK sehingga menjadi NPWP ya Pak. itu kan secara online. Tapi kan tidak hanya NIK saja, mungkin Dukcapil mempunyai data-data yang lain kita bisa juga meningkatkan kerjasama ke arah yang lain. Kemudian juga misalnya dengan pelaku-pelaku usaha saat ini mungkin Direktorat Jenderal Pajak juga akan bekerja sama dengan para pihak marketplace sehingga kita akan menunjuk beberapa marketplace untuk menjadi pemotong pajak yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha di e-commerce gitu di marketplace. Itu nanti akan dicobakan dulu pada beberapa marketplace yang pemerintah, contohnya yang disebut dengan bela pengadaan atau beli langsung pengadaan. Jadi bendahara pemerintah. Kalau misalnya Mbak Eci sebagai bendahara pemerintah belanja di marketplace tertentu yang sudah disediakan, nah itu nanti marketplace-nya akan memotong pajaknya secara langsung yang sudah ditunjuk untuk sebagai pemungut atau pemotong pajak dari para rekanan yang membeli barang atau jasa dari bendahara pemerintah. Oke, menarik sekali nih Pak. Kalau misalnya menurut Bapak nih kendala-kendala yang Bapak alami gitu ya dalam melakukan pengawasan pajak itu seperti apa Pak? Kendalanya biasanya memang dalam pengawasan kita karena kita tidak mempunyai yang disebut mungkin single identity number gitu atau SIN gitu ya. Jadi bisa saja Mbak Eci mungkin misalnya data identitas di KTP mungkin beda dengan alamat sebenarnya atau nomornya salah-salah sedikit atau tinggalnya di alamat yang mungkin tidak kurang jelas sehingga ketika didatangi oleh petugas tidak nyampe. Itu salah satu kelemahan utama karena salah satu yang menjadi kunci utama untuk penegakan kepatuhan dan juga kesadaran wajib pajak adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi wajib pajak secara benar gitu. Tinggalnya misalnya Mbak Eci di Cilandak, di alamatnya di mana, itu kalau misalnya nggak ketemu, begitu kita ngirimin misalnya surat peringatan atau surat notifikasi nggak nyampe alamatnya. Itu dari sisi database wajib pajaknya. Dari sisi kita juga menyadari bahwa teknologi informasi menjadi salah satu alat utama kita dalam melakukan pengawasan ataupun kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengembangkan Cortex atau CITAS yang hendak kita kembangkan di tahun 2023 nanti. Nanti diharapkan pengawasannya akan lebih mudah Mbak Eci. Jadi kalau dulu kita mungkin mengawasi lebih banyak ada sisi manualnya atau administrasi atau yang sifatnya clerical, nanti semua akan dibantu oleh otomasi dari sistem IT
sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat dan kita bisa mengerjakan untuk mengawasi atau memeriksa lebih banyak wajib pajak lagi. Seperti itu. Baik Pak, Bapak tadi kan membahas ini ya, menyinggung soal yang NIK menjadi NPWP gitu, karena kita belum single identification number nih Pak ya. Ya kayak tadi misalnya alamatnya berbeda, lalu nomor NIK-nya itu mungkin ada salah-salah sedikit gitu ya Pak. Nah pertanyaan saya gitu, peran pengawasan nih Pak untuk NIK menjadi NPWP ini tuh seperti apa Pak gitu? Maksudnya ya konkret akan bisa dilakukan ke depannya gitu Pak? Ya kita berharap nanti semua transaksi itu berdasarkan NIK itu. Jadi kalau misalnya semua transaksi sudah berdasarkan NIK, data-datanya itu tercatat, akan lebih mudah buat kita mengawasi kepatuhan atau pelaporan pembayaran wajib pajak. Karena dengan demikian semua transaksi jadi tercatat. Sekarang kan masih banyak yang disebut dengan underground economy. Semua orang jual beli nggak tercatat, kemudian juga pihak bank mungkin tidak mencatat, atau yang transaksi yang sifatnya offshore atau di luar negeri yang dilakukan secara online dan sebagainya. Itu semua mengaburkan transaksi sehingga ketika dilakukan pengawasan atau pemeriksaan itu tidak terdeteksi. Nah dengan adanya semua pelayanan misalnya dari pemerintah ini, dari kementerian atau lembaga kepada para masyarakat menggunakan NIK misalnya, itu sangat membantu nanti. Oh ketahuan nih Mbak Eci ternyata adalah misalnya ibu rumah tangga dengan anak berapa, kemudian sehari-harinya belanja apa di toko mana, kemudian bayar listriknya berapa, bayar STNK mobilnya berapa. Kalau itu semua kredit ya Pak belanja. Kalau itu semua bisa kelihatan kan kita bisa based on dari expense-nya aja, dari pengeluarannya aja kan udah bisa kelihatan seberapa jauh penghasilan yang kira-kira diperoleh. Kan nggak mungkin expense-nya lebih besar dibandingkan penghasilan yang diterima. Mereka kan ada uang yang mungkin tidak dilaporkan. Nah itu dari transaksi. Kemudian juga dari para pelaku usaha UMKM itu juga kan sebagian besar mereka masih melakukan pembayaran transaksi secara manual. Nah itu juga masih menjadi salah satu tantangan juga buat kita. Bagaimana caranya supaya mereka masuk ke dalam transaksi yang tercatat sehingga nanti selain memberikan kemudahan sendiri kepada UMKM tersebut juga membantu kita dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan mereka gitu. Oke, Pak kita kembali lagi ke pertanyaan nih Pak. Kan Bapak selama ini melakukan pengawasan ya Pak ya gitu. Nah selama ini tuh pastilah harusnya Pak pengawasan ini dapat dukungan dari Menteri Keuangan dan juga dari Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Seperti apa sih Pak bentuk dukungan yang Bapak dapatkan nih Pak gitu dalam menjalankan? Ya tentu saja kita sebagai pembantu Menteri Keuangan dan juga pembantu Pak Dirjen Pajak tentu saja kita selalu mendapatkan arahan tentang bagaimana kita melakukan pengawasan pajak dan dukungan secara penuh diberikan kepada dari Menteri Keuangan kepada kami sebagai staf ahli pengawasan pajak, terutama juga dia kan beliau selalu bilang kalau misalnya saya dibutuhkan untuk apa, kalau bicarakan dengan saya nanti bisa kita jalankan apabila memang bisa dieksekusi. Itu juga dengan Pak Dirjen, mereka memberikan banyak sekali arahan terkait bagaimana pengembangan pengawasan perpajakan ke depan. Nah salah satu contoh yang mudah adalah ketika Pak Dirjen ingin melakukan pembentukan KPP levelnya Madya ya, level antara Pratama, Madya dan besar di Madya ditambah. Yang tugasnya utamanya adalah supaya pengawasan itu lebih banyak lagi bagi wajib pajak yang dianggap bukan besar ya. Kalau besar kan di kantor wajib pajak besar, tapi dia setengah besar. Nah ini kemudian tanpa merubah dari struktur organisasi secara keseluruhan, kita dapat dengan mudah mendapatkan otorisasi dari Menteri Keuangan dan juga Dirjen untuk mengubah beberapa kantor pelayanan pajak Pratama menjadi Madya sehingga pengawasan itu menjadi lebih melekat lagi dalam lebih fokus. Dan juga Pak Dirjen memberikan arahan untuk adanya pengawasan prioritas. Jadi kalau selama ini mungkin para pengawas atau akun representatif yang ada di kantor pelayanan pajak itu pengawasannya mungkin masih mix gitu ya. Nah sekarang diberikan daftar pengawasan prioritas di mana nanti dalam waktu 3 bulan itu mereka akan melakukan pengawasan secara fokus dan akan dievaluasi pada 3 bulan berikutnya. Itu terus berlangsung selama 1 tahun. Sehingga apa yang peran dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak dalam ini sangat besar sekali dalam usaha pengawasan perpajakan. Termasuk juga tadi kerjasama dengan pihak-pihak yang ketiga atau yang membantu kita dalam melakukan kolaborasi. Gitu. Oke Pak, berbicara tentang tadi pengawasan pajak tuh ada pengawasan prioritas gitu ya Pak ya. Kira-kira contohnya sih seperti apa sih Pak yang pengawasan prioritas ini?
Ya, pengawasan prioritas itu seperti kalau misalnya dari sisi kita, karena kita misalnya mengawasi beberapa, kan tadi WP-nya kan banyak nih, Betul, Pak. nggak mungkin kan kita awasin semua. Pasti kan ada prioritas, baik dari mungkin dari ada nilai transaksi yang kita ketahui, dari volume perdagangan yang mereka lakukan, dari pembelian yang mereka lakukan. Pokoknya sebanyak mungkin data yang kita peroleh, yang dikumpulkan oleh teman-teman dari baik itu dari KPP, dari Kanwil maupun kantor pusat, itu menjadi prioritas apabila memang diasumsikan atau diperkirakan bahwa data-data tersebut belum dilaporkan dalam kewajiban perpajakannya. Itu yang menjadi prioritas. Sehingga nanti bisa kita coba mereka panggil, diberikan SP2DK, ditanyakan apakah memang ada transaksi seperti ini dan seperti apa pelaksanaannya. Jadi untuk mereka yang mungkin selama ini belum melaporkan atau melakukan kewajibannya sebagaimana data nanti penyandingan data secara IT kemudian juga secara risiko itu mereka juga harusnya melaporkan dengan baik dan benar. Nah prioritas ini yang kalau tadinya kita memeriksa segitu banyak sekarang akan fokus untuk mereka-mereka yang mempunyai potensi yang kira-kira bisa potensi, ya, Pak. mempunyai ternyata ada yang seharusnya dilaporkan atau dibayarkan tapi belum dilaporkan atau belum dibayarkan gitu. Oke, menarik sekali nih Pak. Dan kalau kita berbicara tentang penerimaan pajak ini kan tentunya tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan wajib pajak ya Pak ya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak dengan kondisi kepatuhan wajib pajak saat ini gitu di Indonesia? Ya, kalau kita lihat kepatuhan wajib pajak itu kan sejalan dengan bagaimana kita memberikan pelayanan dalam sisi kemudahan mereka dalam melakukan kepatuhan tersebut. Nah itu yang dari kalau saya kan dari sisi pengawasannya berarti bagaimana supaya mereka dengan mudah dapat melakukan atau melaksanakan kepatuhan sebelum diawasi tentu saja. Betul. Nah itu tentu saja kita akan mencoba memberikan bagaimana suatu ekosistem yang bagus atau environment atau lingkungan yang bagus supaya mereka juga mudah dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Saya ambil contoh misalnya gini, misalnya Mbak Eci pelaku UMKM gitu. Pelaku UMKM itu kan kalau misalnya melakukan transaksi biasanya kan secara manual tanpa pakai alat dan lain sebagainya. Terus nanti dia disuruh lapor pajak, bayar pajak, terus dia harus hitung-hitung manual kan repot gitu ya. Nah kan sekarang ini misalnya pelaku usaha UMKM itu sudah banyak yang terhubung dengan marketplace yang sifatnya online. Dia jualan semua dari handphone kan, udah gampang sekali. Nah bagaimana caranya supaya nanti dari data-data penjualan mereka, pembelian mereka itu bisa kita coba buat satu layanan yang sifatnya komprehensif sehingga nanti ketika mereka akan melaporkan mereka tinggal pencet tombol aja gitu, baik mau bayar mau lapor, sehingga akan mempermudah mereka. Nah itu yang akan coba kita kembangkan. Dengan demikian mereka kepatuhannya itu akan linear dengan kemudahan, harusnya seperti itu. Kalau banyak sekali yang kami tanyakan kepada mereka, Pak sebenarnya bukan saya nggak mau bayar pajak, tapi bayar pajak susah gitu mungkin beberapa. Ada yang kita bilang begitu kan, ribet ngitungnya Pak, ada yang bilang begitu juga. Tapi kalau misalnya kita sediakan fasilitas untuk menghitung secara otomatis, kemudian bayarnya juga gampang, kalau istilahnya Bu Menteri Keuangan itu membayar semudah membayar pulsa gitu kan. Betul, Pak, ya. Nah itu kan mungkin akan membantu, handphone, dengan demikian ya. kepatuhan mereka juga akan meningkat walaupun mungkin kalau pelaku usaha UMKM dari sisi penerimaan perpajakan yang nggak banyak, tapi kan nanti mereka akan meningkat naik kelas kalau misalnya omsetnya makin besar, penjualan makin besar, otomatis pembayaran pajaknya juga akan semakin besar. Itu yang kita dorong. Jadi kita mencoba menciptakan ekosistem yang mendorong mereka untuk lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakan. Ya kayak seperti saat ini kan sebenarnya kita udah punya pajak ya Pak ya. Betul. Ya, itu kan salah satunya itu. Itu yang akan kita kembangkan menjadi basis dari nanti layanan perpajakan yang akan kita berikan kepada wajib pajak. Oke Pak. Nah kalau misalnya nih Pak mengenai kepatuhan wajib pajak tadi gitu, apakah setelah bisa dilakukan pengawasan gitu Pak, ada peningkatan signifikan gitu Pak dalam penerimaan? Saya rasa ada pengaruhnya karena ya Mbak Ici lah kalau misalnya nggak diawasin pasti kan mau ngapain gue nggak ada yang tahu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya diawasin hati-hati loh gitu. Pasti kan ada rasa sungkan atau segan untuk melakukan tindakan-tindakan penghindaran pajak gitu. Nah itulah mengapa pentingnya pengawasan. Pengawasan kan dibagi dua, pengawasan pembayaran massa yang bulanan itu ya kita awasin terus beberapa wajib pajak yang kita anggap punya potensi besar dalam pembayar massa yang tiap bulannya yang memang PPh pasal 25-nya, kemudian juga PPN-nya dan lain sebagainya itu kita awasin. Sehingga mereka juga ketika misalnya belum pada saat jatuh tempo belum membayar itu mereka bisa kita ingatkan.
Kemudian juga ada pengawasan kepatuhan material di mana mereka juga dari sisi pemeriksaannya, penagihannya juga kita lakukan. Dan ini juga berpengaruh cukup signifikan ketika kemarin pada saat boom komoditas kemarin, beberapa wajib pajak juga kita himbau untuk melakukan penyesuaian dari pembayaran masanya, karena dianggap ternyata ada ada windfall tadi kan, Iya, betul, harusnya Pak. ada penyesuaian atau dinamisasi dari pembayaran pajak pembayaran masanya. Pembayaran masanya, Nah itu tugasnya dari para pengawas itu. Nah kenapa kita coba ini kembangkan juga supaya mereka juga merasa tadi ada awareness, oh saya diawasin ternyata pergerakan saya diketahui orang pajak gitu dari sisi ini. Nah itu secara psikologis juga berpengaruh sehingga mereka mungkin pelan-pelan akan menjadi patuh. Iya, ini jadi meningkatkan awareness-nya para Betul, wajib pajak juga ya Pak, masyarakat gitu. Mungkin kalau kayak kepatuhan wajib pajak tuh kan kesannya untuk mereka yang sudah terdaftar sebagai wajib Betul. pajak gitu. Sedangkan kalau untuk kesadaran masyarakat tuh untuk masyarakat juga yang selama ini belum bayar pajak jadi membayar pajak gitu. Iya. Gitu, betul Pak. Nah, menurut Bapak nih upaya pengawasan untuk menjaga atau meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga kesadaran wajib pajak. Ya, kita kalau dari sisi kita kan mengawasi subjek dan objek pajaknya ya. Kita dari sisi objek pajaknya kita memberikan perhatian juga pada sektor-sektor tertentu yang sedang berkembang, misalnya dari sisi kripto investasi misalnya, atau dari perkembangan belanja melalui online, game online dan sebagainya. Itu juga ada timnya yang kita mengawasi. Ada timnya ya Pak ya? Ya, dari sisi regulasinya, proses bisnisnya, juga bagaimana potensinya ke depan. Kemudian kalau dari sisi wajib pajaknya ya tadi secara kita ke depan nanti yang akan kita kembangkan melalui Cortex atau CITAS itu, kita akan mengawasi wajib pajak tuh berdasarkan risiko. Yang risikonya lebih tinggi kita awasi lebih ketat gitu. Nanti ada level-levelnya. Tapi by system nanti dikeluarkan, oh ini loh yang harus kita diawasin, sehingga nanti mereka akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dibandingin misalnya mengawasi jutaan wajib pajak, ya kita awasin yang berisiko tinggi Yang aja. berisiko tinggi Kalau yang ya, udah Pak, ya. nggak berisiko kita anggap sudah patuh, ya udah kita mungkin adakan edukasi secara soft gitu ya. Tapi kalau udah mengawas ini risikonya tinggi mungkin akan. Nah yang menarik adalah Mbak Eci, jadi kalau misalnya kita hitung-hitung dengan adanya sistem teknologi informasi yang baru ini yang kita sebut Cortex atau CITAS itu, kita bisa mengalihdayakan sumber daya manusia kita yang tadinya fokus di pelayanan kepada wajib pajak itu ke pengawasan atau pemeriksaan atau penegakan hukum. Itu jumlahnya sekitar 6.000-an dari yang tadinya misalnya memberikan pelayanan. Itu semua nanti gitu ya, bisa Pak? digantikan oleh IT, Iya. oleh sistem informasi, ataupun diberikan pelayanannya secara online sehingga mereka bisa mengerjakan sendiri, mengamati sendiri, melapor sendiri, membayar sendiri, sehingga ini mengurangi. Nah, yang mereka-mereka yang tadinya ini jadi bukan nggak nganggu, pengangguran atau dipecat enggak, tapi dipindahkan jadi untuk pengawasan. Jadi kedepannya iya penegakan Pak, hukum. Jadi akan lebih banyak lagi yang lebih diawasi banyak lagi, pegawai diperiksa. pajak yang memang tugasnya juga Betul, nanti jadi kembali ke core difungsikan, bisnisnya yes, Ditjen Pajak. pengawasan Iya, ya Pak pengawasan. ya. Nah, tapi pelayanan tetap kita tindakan tapi melalui teknologi. Ya sama seperti bank ataupun bisnis pelayanan atau hospitality yang lain kan semua sekarang menggunakan teknologi Betul, informasi. Tentu saja kita juga harus mengikuti itu. Dan itu juga akan mempermudah kita karena nggak mungkin kita melayani puluhan juta Betul, wajib Pak. pajak secara manual gitu. Oke, baik sekali Pak. Ini menarik sekali, tapi kita break dulu sebentar ya Pak, karena kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen penyuluh menjawab. Bersama dengan Ibu Dian Anggraeni dan Bapak Arief Yunianto dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Silahkan. Terima kasih, Studio 1, Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mas Arief, saat ini kita sedang berada di mana ini? Ya, saat ini kita sedang berada di lantai 3 Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak, tempat kami, para Fiskus, mengupgrade diri, menimba ilmu untuk kemudian agar bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih profesional kepada wajib pajak. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang luar biasa ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan pajak dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Mas Arief, belakangan ini kan kita dengar ya, baca di media juga banyak kawan pajak yang merasa resah dan gelisah
karena mendapatkan surat cinta dari kantor Surat pajak cinta. katanya. Pasti tentang SP2DK ini. Betul Iya. sekali. Sebenarnya apa sih SP2DK itu? Baik, sebelum lebih lanjut tentang SP2DK, kita mulai yang dari mendasar dulu ya. Tentang bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa menganut sistem self-assessment. Di mana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak mulai dari menghitung, membayar, sampai melaporkan, dan wujudnya dalam bentuk SPT ya. Melaporkan penghasilannya Mbak, kemudian Pajaknya melaporkan juga kan, pajaknya penghitungan juga pajaknya, berapa, betul. termasuk juga harta dan utangnya. Dan kewajibannya dalam SPT ya. Setelah lapor, kemudian data masuk ke kita kan. Nah, baik penghasilannya, hartanya, utangnya, semuanya. Nah, kita kemudian menyandingkan itu dengan data-data yang lain. Dalam Ya, rangka dalam melakukan rangka pengawasan pembinaan ke wajib pajak. Nah, kemudian ternyata datanya itu misalnya salah satu ya, wajib pajak melaporkan satu rumah seharga 1 miliar. Padahal di data di tempat kita itu ada 2 rumah, ya. Ada satu di Pondok Indah, satu di Pluit misalnya kan. Nah, yang di Pluit belum dilaporkan. Maka kemudian kita mengirimkanlah apa yang disebut SP2DK ya. Surat permintaan penjelasan, sesuai namanya, semantiknya ya. Surat yang meminta penjelasan kepada wajib pajak atas apa? Data dan atau keterangan. Nah, jika bicara data dan atau keterangan tadi, tentu Direktorat Jenderal Pajak tidak main-main ya Mas Arief ya. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh kawan pajak. Ya, karena Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data-data tersebut dari ILAP ya. ILAP. Apa saja itu, Pak? Instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain. Nah, datanya berupa apa? Nah, tadi Mas Arief sudah sampaikan. Ada data misalnya memiliki rumah gitu kan, ada beberapa rumah. Nah, itu dari mana? Itu bisa dari BPN misalnya, bisa atau dari bisa dari developernya ya, pengembangnya. Betul, ya. Pengembangnya. Bisa jadi juga dari banknya juga ya. Ya, kalau dia misalnya kredit ya. misalnya bisa dari banknya, atau data misalnya pembelian mobil itu ATPM ya, itu juga bisa dari Samsat. Dari Samsat, dari dealernya ya. Betul bisa, ya. sekali, itu semua data bisa masuk ke Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian diminta klarifikasi, atau tadi bahasa SP2DK-nya adalah dimintakan penjelasan dari wajib pajak terkait data-data tersebut. Ini kenapa kok di SPT mobil nggak dilaporkan? Ternyata ada data, ada pembelian mobil dari Samsat sekiannya. Betul. Nah sebenarnya ada juga ya. Selain hal tersebut, ada juga data yang sebenarnya berasal dari wajib pajak sendiri. Misalnya, seorang wajib pajak ini pengusaha kena pajak, di mana dia punya kewajiban untuk mengungut PPN ya. Nah, itu datanya SPT tahunan PPH kita sandingkan dengan SPT PPN. Nah, ternyata tidak sama. Nah, kemudian ya itu tadi, diminta penjelasan apakah memang belum dilaporkan di salah satu SPT-nya, atau sebenarnya wajib pajak bisa menjelaskan lain, bahwa sebenarnya yang kita laporkan itu tidak semuanya barang kena pajak. Makanya SPT PPN dan PPH berbeda. Bisa berbeda. Yang penting ada penjelasannya ya. Karena artinya SP2DK itu juga tidak, kalau pakai bahasa ini gampangnya ya Mas Arief, tidak ujuk-ujuk gitu ya dikenakan pajak. Tidak serta-merta. Artinya wajib pajak atau kawan pajak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi, karena kalau kita bicara ketetapan pajak yang diatur dalam undang-undang itu adalah dalam bentuk surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, sedangkan SP2DK belum merupakan, baik itu ketetapan pajak kurang bayar ataupun kurang bayar tambahannya. Betul, SP2DK belum merupakan ketetapan pajak. Jadi jangan khawatir ya. Nah, sedangkan kawan pajak sendiri misal ingin mengklarifikasi itu gimana caranya Mas Arief? Nah, kalau mau mengklarifikasi ya ada banyak pilihan nih wajib pajak ya. Misalnya gini, contoh aja tadi penghasilan di tahun kemarin itu seorang wajib pajak 500 juta rupiah. Kemudian ada data ya dari developer, dia beli rumah 2 miliar. Nah, nggak nyambung kan? Ini nggak nyambung. Masa penghasilan 500 beli 2 miliar. Nah, di sini wajib pajak misalnya, saya beli 2 miliar, tapi sebenarnya saya itu hanya membeli kredit, uang mukanya 400. Nah, ini mulai nyambung kan? Jadi mulai make sense ya. Kan? Dengan penghasilan dia 500, 400, sisanya kredit. Satu alternatif itu. Kemudian yang kedua, bisa juga sebenarnya, oh iya,
maaf memang saya belum melaporkan rumah itu dan rumah itu saya peroleh dari penghasilan yang sebelum saya laporkan. Misalnya selain mendapatkan gaji gitu ya, tadi wajib pajak tadi juga punya penghasilan lain gitu, punya toko, punya showroom mobil misalnya gitu ya. Nah, itu penghasilan belum dilaporkan dalam SPT. Sehingga kalau seperti itu silakan saja kawan pajak menanggapinya dengan cara membetulkan SPT seperti itu ya. Langsung kebetulan ya. Iya, jadi tidak perlu datang ke kantor pajak juga, langsung saja karena merasa oh memang benar nih ada data yang belum saya laporkan. Jadi bisa langsung melakukan pembetulan SPT. Dan seperti itu ya Mas Arif ya. Harus diingat ya, wajib pajak tadi sudah disampaikan Mbak Dian, bisa menjelaskan, bisa juga langsung membetulkan, dan ini diberi jangka waktu ya. Masih cukup longgar kok jangka waktunya, yaitu 14 hari. 14 hari. Kan masih bisa ngumpulin misalnya, oh iya saya dulu beli rumah ini ke bank ini, kemudian kreditnya lewat bank ini, kemudian saya memang beli kredit dan sebagainya, bisa dikumpulkan. Yang penting bisa dibuktikan ya bahwa memang pembelian rumah itu misalnya dalam bentuk kredit, seperti dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Seperti itu Mas Arif ya? Oke. Nah, kalau tadi sudah dikasih waktu yang cukup 14 hari, kemudian diberikan juga keleluasaan ya dalam menjawab, bisa datang ke kantor pajak, bisa menyampaikan secara tertulis ya Mas Arif ya? Salah satunya datang ke kantor pajak kalau ingin memang mengobrol lebih banyak ya dengan para pegawai pajak, dengan orang-orang seperti Mas Arif ini ya. Ya. Kemudian juga bisa per surat ya. Surat boleh. Atau juga tadi yang disebutkan Mbak Dian, bisa langsung dalam bentuk SPT pembetulan. Karena memang mengakui bahwa atas harta tersebut berikut mungkin termasuk penghasilannya yang belum dilaporkan, langsung dilaporkan juga bisa. Nah, dengan ada keleluasan seperti itu, maka sungguh sayang ya Mas Arif jika kawan pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas SP2DK. Iya, benar sekali. Ini menarik Mbak. Jadi contoh yang tadi aja langsung ya, tadi rumah ada SP2DK, saudara ada pembelian rumah 2 miliar. Nah, sementara penghasilan saudara 500 dan rumah tersebut yang dilaporkan. Nah, ya. Nah, kalau nggak menanggapi, maka berarti kita kan, Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap berarti memang tahun tersebut Anda beli rumah 2 miliar cash. Nah, karena data yang ada bunyi seperti itu dan tidak ada sanggahan. Kalau menanggapi, oh saya itu kredit, nah itu tertuang dalam. Jadi ini sebuah kesempatan ya, memang ya, untuk menjelaskan. Jangan yang disia-siakan oleh kawan pajak semua. Jadi kalau dapat SP2DK, ingat dalam jangka waktu 14 hari silahkan berikan tanggapan, berikan penjelasan ya dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Ya demikian Mas Arif ya, sepertinya sudah selesai diskusi kita, sudah menjawab beberapa keraguan ya atau hal-hal yang sering ditanyakan oleh kawan pajak. Mungkin perlu digaris bawahi lagi ya, awal satu bahwa ini adalah surat permintaan penjelasan, ya dijelaskan saja. Kemudian yang kedua tadi, ini bukan tagihan pajak, tagihan pajak tadi. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan hanya resah gelisah. Surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, baik itu kurang bayar ataupun kurang bayar tambahan. Cukup dijelaskan saja. Kemudian ingat juga jangka waktu 14 hari dan juga yang terakhir diberikan alternatif banyak ya Mbak ya. Bisa datang sendiri, bisa SP bulan ataupun bisa juga lewat surat ya. Iya. Baik, terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kawan pajak semua di dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Baik, kawan pajak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi perpajakan, silahkan mengikuti Tax Live di akun resmi Instagram Direktorat Jenderal Pajak, akun Ditjen Pajak RI, setiap hari Kamis jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sampai jumpa dalam segmen Penyuluh Menjawab selanjutnya. Semuanya ada, hanya dicermati. Oke kawan pajak, kembali lagi di studio Cermati lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Masih bersama dengan narasumber yang luar biasa nih, Pak Frans. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Siap, Pak Iji. Saat ini kita mau bahas tentang dari sisi penerimaan nih Pak. Gitu. Nah, kita tahu kan Pak kalau misalnya
pendapatan negara kita itu 80%-nya ditopang oleh penerimaan pajak kan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari segi pengawasan sendiri nih Pak, terhadap capaian penerimaan kita Pak, bagaimana Pak dan pengaruhnya ke APBN? Ya, benar sekali bahwa sebagian besar dari penerimaan perpajakan di APBN kita kan ditunjang oleh penerimaan pajak. Selain dari penerimaan dari kepabeanan dan cukai, kemudian penerimaan negara bukan pajak, PNBP ya, Pak. dan juga sekarang penerimaan perpajakan. Nah ini adalah satu hal yang menarik juga Pak Eci. Pada saat kemarin ketika penerimaan kita sangat tinggi dari perpajakan, bahkan growth-nya melebihi 50% ya waktu sampai dengan semester 1 itu, beberapa pembiayaan yang tadinya sudah direncanakan itu bahkan dikurangin gitu. Jadi kita ngurangin utang. Ini artinya apa? Kalau misalnya semua wajib pajak atau masyarakat Indonesia patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebenarnya kita bisa loh ngurangin utang. Jadi kan sekarang banyak tuh orang, oh jangan ngutang dong, pemerintah kok ngutang terus, nanti kembalinya anak cucu kita dan lain sebagainya lah ya tentang utang. Nah kalau misalnya kita terbukti nih bahwa kalau misalnya kita pembayaran pajak kita atau penerimaan perpajakan kita meningkat, ternyata pembiayaan itu bisa dikurangin gitu. Nah, sehingga kita tidak mengeluarkan surat utang sebanyak yang direncanakan karena penerimaan pajakannya itu bisa menutupi untuk penyelenggaraan belanja negara. Nah ini satu bukti nyata. Ini kejadian pada saat di akhir tahun kemarin 2021 pada saat penerimaan kita sudah sangat meningkat dan bisa mencapai dari target. Di 2-3 bulan terakhir itu Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko itu tidak mengeluarkan surat utang baru. Nah, itu kan bukti nyata tuh bahwa kalau masyarakat bukan rajin ya, maksudnya sesuai patuh pajak. Nah, itu ternyata bisa ngurangin utang. Itu menjadi salah satu bukti nyata gitu. Ya luar biasa, apalagi Pak kalau kemarin dari siaran pers juga ya Pak Menteri Keuangan kan nih tahun 2023 nih APBN kita kan lebih dari 2.000 triliun ya, penerimaan pajak ya Pak ya. Dan belanjanya lebih dari 3.000 juga. Iya, jadi kita satu rekor baru nih. Optimis ya Pak ya, pengawasan pajak itu baik. bisa membantu untuk mencapai kesadaran pajak. Itu sih memang yang penting karena kalau misalnya kita tadi kan sistem kita dengan self assessment itu kalau misalnya kesadarannya nggak tinggi ya otomatis yang bayar juga mungkin nggak banyak ataupun kalaupun bayar mungkin tidak sesuai aslinya. Kalaupun lapor mungkin tidak sesuai dengan apa yang kejadian atau transaksi ekonomi yang terjadi sebenarnya. Sehingga ini nanti yang bisa mengurangi pembayaran pajak. Nah, itulah fungsi pengawasan tadi dalam hubungannya dengan penerimaan pajak secara keseluruhan. Nah, cara mengawasinya bagaimana itu nanti kami di Direktorat Jenderal Pajak juga akan menerapkan satu sistem yang tadi yang menggunakan teknologi informasi tadi itu. Dengan menggunakan sistem analisa risiko yang lebih lebih fokus, diharapkan ini bisa menjadi salah satu jawaban bagaimana melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang banyak gitu, tapi tanpa harus mengurangi alokasi dari sumber daya manusia yang ada gitu. Oke, menarik Pak. Nih pertanyaan saya tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang Cortex ya Pak ya. Gitu. Nah, adanya Cortex ini merupakan salah satu fungsi untuk pengawasan nggak sih Pak? Atau bagaimana Pak? Iya bisa dibilang begitu karena tadi kan kita mengumpulkan semua database atau data transaksi ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik dari pelaporan pajaknya maupun dari hasil pemeriksaan kita, kemudian dari data atau dari pihak ketiga, dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya, termasuk juga dari perbankan luar negeri, transaksi yang ada di luar negeri. Nah itu semua kita kumpulkan dan kita olah datanya sedemikian rupa dan kita bandingkan dengan apa yang mereka laporkan atau mereka bayarkan. Nah ini tentu saja akan lebih mudah buat kita melakukan pengawasan. Misalnya Mbak Eci ngakunya penghasilannya 10 juta misalnya, tapi beli mobil mewah harga 2 miliar, nih duitnya dari mana nih gitu. Nah kan itu bisa kelihatan, oh ternyata ada penghasilan yang nggak dilaporkan, ternyata bisa misalnya nge-MC ternyata gajinya sampai 10 miliar gitu misalnya dalam satu tahun. Nah itu nanti bisa kita adu dengan data yang kita peroleh dari pihak lain. Nah tentu saja kalau misalnya kita ngumpulinnya secara manual, ini kan susah. Nah itulah pentingnya teknologi informasi, termasuk juga pada saat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kalau misalnya kita lakukan secara manual juga kan untuk mencatat, menghitung dan lain sebagainya sangat menyulitkan. Makanya nanti akan kita kembangkan desktop pemeriksaan yang akan memudahkan ketika misalnya melakukan pemeriksaan pada wajib pajak,
Kita cukup minta datanya, nanti datanya bisa kita langsung masukkan seperti itu. Dan juga pada saat pertukaran data dengan pihak ketiga yang lainnya, kita coba secara otomatis. Jadi tidak lagi saya datang ke sana minta data terus kirim lagi nanti. Jadi melalui sistem ya Pak ya. Semuanya diharapkan ini semua menjadi salah satu sistem yang terintegrasi sehingga akan lebih memudahkan kita. Begitu juga ketika wajib pajak tadi menyampaikan kewajibannya juga kita kewajiban maupun permohonan pelayanan itu nanti semuanya diharapkan bisa dilakukan secara online. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, saya mau tanya tentang keberhasilan di pengawasan pajak gitu. Menurut Bapak, apakah pengawasan pajak saat ini nih sudah berhasil gitu Pak? Atau ada contoh realnya yang dilakukan di bentuk pengawasan pajaknya? Ya, kalau kita lihat, pertama mungkin evaluasi ya dari tax amnesty yang pertama, kemudian dengan program PPS yang kedua. Itu kita lihat perbedaannya, ada perbedaan menyolok sebenarnya. Mbak Ici perhatiin nggak? Kalau kita yang pertama itu kebanyakan masyarakat luas dan pengusaha. Tapi yang kedua ini banyak pegawai negeri, ASN, maupun TNI maupun Polri juga yang ikut melakukan PPS. Ini artinya apa? Artinya kita sudah punya lebih banyak data dari yang di sebelumnya gitu. Sehingga data-data terkait dengan kegiatan ekonomi bisa kita kumpulkan bahkan dari siapapun juga, jadi tidak melihat lagi status sosial, kemudian jabatan dan sebagainya, sehingga ini kelihatan kemajuan yang cukup signifikan. Jadi ada selisih data yang mereka laporkan dan mereka bayarkan, itu bisa kita lihat dari jumlah mereka yang melaporkan di program pengungkapan sukarela yang terakhir kemarin. Itu yang pertama, kalau bisa dibilang keberhasilan dari pengawasannya. Yang kedua, dengan adanya fokus yang programnya Pak Dirjen untuk membentuk 18 kantor pelayanan madya baru, itu memang lebih fokus untuk melakukan pengawasan kepada mereka yang mempunyai kira-kira potensi dari sisi penerimaan perpajakannya. Itu juga menurut saya satu keberhasilan dari Pak Dirjen Pajak dari strateginya, termasuk juga ketika kita mengembangkan seksi pengawasan dari 3 menjadi 5 seksi, sehingga akan banyak lagi pengawasan yang lebih memfokuskan pada wajib pajak tertentu, baik yang strategis maupun yang kewilayahan. Nah, pendekatan ini menurut saya sangat luar biasa dari kebijakan dari Pak Dirjen, sehingga otomatis ya walaupun tadi ada windfall, ada PPS juga, tapi di sisi lain kepatuhan juga meningkat dan pengawasan kita juga lebih efektif dan fokus. Dan ke depan kita ada strategi baru yang kita akan mengembangkan yang namanya komite kepatuhan. Ya, nanti ada strategi baru lagi, tapi belum bisa diceritakan sekarang Pak, masih belum bisa diceritakan sekarang gitu, masih digodok nih Pak ya kebijakannya. Masih kita bahas di internal. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nih untuk mendukung keberhasilan pengawasan pajak gitu, ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pegawai pajak kan juga yang mengikuti acara ini kan, pegawai pajak dan juga wajib pajak nih Pak, atau masyarakat luas gitu? Ya, kalau untuk kepada para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sekarang adalah saatnya untuk kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Kalau di KPP mungkin yang karena levelnya ada di kecamatan, ada di kabupaten, ada di provinsi, dengan pihak Pemda, PS1, tingkat 2, maupun instansi-instansi di pemerintah daerah bisa dilakukan kerjasama, maupun juga dengan asosiasi dan lain sebagainya. Dan demikian akan semakin banyak data atau informasi yang kita peroleh dari kegiatan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Dan juga bisa kerjasama dengan pihak eselon 1 Kementerian Keuangan, karena kita kan sekarang menjadi Kemenq 1 ya, Kemenq 1, ada Direktorat Jenderal Perbendaraan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kita juga bisa bekerja sama melalui mereka. Dan itu diharapkan bisa memberikan keunggulan lebih karena data atau informasi yang kita peroleh jadinya lebih komplit dan lebih komprehensif. Untuk wajib pajak, ya apa ya pesannya? Mungkin akan lebih baik kalau misalnya mulai patuh dari sekarang lah. Karena kalau ada dulu lagunya tuh you can run but you can hide gitu. Kamu bisa aja lari tapi nggak bisa sembunyi. Kita semua tahu datanya. Iya, betul. Kedepannya kita akan semakin banyak lagi kerjasama dengan pihak-pihak ketiga lainnya Pak ya. Jadi sulit untuk wajib pajak nanti untuk menyembunyikan di data-data mereka gitu. Ya lebih baik patuh, jadi akan lebih mudah dan juga tidak dikenakan denda atau sanksi yang lebih tinggi gitu. Dan itu tadi Pak, maksudnya dengan kita patuh membayar pajak kan kita jadi mengurangi untuk beban negara. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan surat-surat utang lagi. Betul. Baik Pak, terakhir Pak,
Terakhir lagi ya? Iya, terakhir. Ini bukan pertanyaan, tapi kita mau minta closing statement, Pak. Closing statement dari Bapak. Kepatuhan wajib pajak adalah satu kunci utama untuk menuju Indonesia maju. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong ya. Kepatuhan wajib pajak itu kunci utama untuk Indonesia maju. Pak Frans, tidak terasa nih akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Sama-sama, Pak. Mbak Ici. Bapak sudah hadir di sini menjawab pertanyaan kita, ngobrol-ngobrol santai, memberikan informasi mengenai pengawasan pajak dan juga sudah menyampaikan harapan-harapannya tadi ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pak. Sehat-sehat juga ya Mbak Ici. Iya, terutama dalam menjalankan tugas utamanya nih sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Makasih. Baiklah kawan pajak, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast Cermati pada hari ini dan semoga informasi yang kita berikan membawa manfaat bagi kawan pajak semua. Dan terus saksikan podcast Cermati karena kita akan selalu membahas hal-hal yang up to date dan menarik untuk disimak. Saya Desi Kristianti, pamit undur diri. Hanya dicermati. Hanya dicermati. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati.